Ada seorang ulama mengatakan, kalau seandainya dosa itu memiliki bau, lau kana zunubu rihan, kalau seandainya dosa itu memiliki bau, majalasa alayya ahad. Tidak ada suatu orang pun yang bisa duduk bersamaku saat ini. Orang bisa memandang kita baik karena Allah tutupi dosa-dosa kita, Bapak. Kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi orang bisa melihat kita baik. Bukan karena memang diri kita baik, tetapi Allah tutupi banyak dosa kita. Ini karena kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang beriman. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingganya pada hari Sabtu pagi ini kita kembali bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, tentunya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu ibadah itu juga kita duduk dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan bagi kita, waktu-waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga Allah sampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surah Al-Fatihah, yang mana sudah sampai terakhir kita membahas ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Kemudian Allah berfirman Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmani Ar-Rahim, yang artinya terjemahan dalam bahasa Indonesianya Ar-Rahman ialah Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namun tentunya ada makna yang lebih dalam daripada itu. Apa makna sebenarnya dari Ar-Rahmanir Rahim ini? Kalau kita rujuk kemarin dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dalam pembahasan Bismillahirrahmanirrahim, beliau mengatakan ini adalah dua nama yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki rahmat yang sangat luas, memiliki kasih sayang yang sangat luas dan kasih sayang yang sangat agung. Wasi'at kulla syai'in, yang mana luas kasih sayang Allah itu seluruhnya Allah beri kasih sayang. Seluruh makhluk dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini juga tidak jauh beda dengan penafsiran dari Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Beliau juga berkata dalam menafsirkan Ar-Rahmanir Rahim itu, apa kata beliau? Ar-Rahmanu al-mawsufu bi umumir rahmati li jami'il khalqi. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang bersifat umum. Kasih sayang yang bersifat umum li jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Allah kasih semua kasih sayang. Baik dia manusia, baik dia hewan, ya, baik dia golongan jin, malaikat, baik dia beriman maupun tidak beriman, Allah beri kasih sayang yang disebut dengan Ar-Rahman. Ya. Makanya ada ulama mengatakan kalau kita kasih nama anak, jangan dikasih nama Rahman. Bagi manggil dia Rahman. Ya Rahman ini kan nama Allah. Kecuali Abdul Rahman tidak apa-apa, Abdul Rahim tidak apa-apa. Ya Abdul Rahman, panggil siapa nama Rahman? Si Rahman. Ada nama orang sekarang itu. Ada ya? Jadi Abdul Rahman atau Habibur Rahman, ya, tidak apa-apa. Digandeng namanya tadi, digandeng. Jangan cuma Rahman saja. Apalagi kita berkeinginan Rahman ini kita ambil dari nama-nama Allah, gitu kan? Jadi kenapa tidak? Karena Ar-Rahman itu maknanya kasih sayang yang sangat luas kepada seluruh makhluk. Kita manusia berapa besar kasih sayang kita? Berbeda lawih kasih sayang Allah. Awak dalam keluarga ini saya awak satu keluarga lain. Aduh itu orang satu keluarga satu atopnya baca kak tadi dia. Lah satu atop ya. Satu ayah satu ibu, kamu baca kak gara-gara anak tu. Ya. Maka berbeda antara kasih sayang Allah dengan kasih sayang manusia ini beda sekali. Allah itu maha luas kasih sayangnya kepada seluruh makhluk. Allah juga tidak melihat. Allah kasih semua kebutuhan. Orang-orang yang durhaka kepada Allah kasih kebutuhan. Walaupun Allah tidak ridho kepada mereka, tapi Allah tetap kasih mereka rezeki. Kebutuhan mereka dipenuhi oleh Allah SWT. Coba kalau seandainya Allah tidak memberikan kebutuhan kepada orang-orang yang durhaka, maka orang kafir, orang yang fasik tidak bisa hidup di muka bumi. Tidak bisa hidup. Jadi kalau manusia, contoh gitu, saya awak bantu orang sekali, lalu tiba-tiba orang yang awak bantu tadi mengecewakan kita. Awak bantunya tapi dia membuat orang kecewa. Atau ada orang menyelami kawannya awak bantunya, salamannya piti. Tapi piti tadi ternyata bersuara 2 hari sesudah itu nyebunuan piti tadi untuk rampok. Kira-kira besoknya jangan piti dan mau lagi lagi. Kamu ada lagi. Si gom tu kasih sayang awak. Kalau Allah durhaka, tak mau awak. Tetapi kasih sayang Allah semua kebutuhan mereka dikasih. Dan ini juga walaupun Allah tidak ridho terhadap perbuatan mereka, berarti Allah ridho tidak. Allah tidak ridho kepada orang-orang yang berbuat durhaka, tidak ridho. Tetapi segala kebutuhan rezeki mereka dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagai salah satu tanda, kata ulama, sebagai salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dunia ini. Atau dunia ini tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharga dunia di sisi Allah. Kalau seandainya dunia berharga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udha." Kalau seandainya dunia ini berharga, nilainya menyamai sepotong sayap nyamuk, maka kafiran surbata ma'in. Dan ada orang kafir yang bisa minum seteguk air pun di bumi ini. Tapi ternyata dunia tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala.
tidak ada harganya. Inilah kasih sayang Allah yang disebut dengan Ar-Rahman, kasih sayang yang maha luas li jami'i khalqi, kepada seluruh makhluknya. Makanya jangan heran Bapak Ibu, awak lagi sholat, orang tu nak ada sholat, awak lagi ke masjid, orang tu nak masjid, tapi sana je orang tu berawal. Pertanyaannya, awak ke masjid, kau mencari rezeki dia tu awak kan beribadah Bapak Ibu. Ya. Kalau Allah kasih rezeki kita itu, alhamdulillah, kita datang ke masjid, kita melaksanakan ibadah sholat, itu kewajiban kita. Kewajiban kita. Kita kerjakan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah jamin orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beramal saleh, hidupnya Allah jamin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun wanita, dan dia seorang yang beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan berikan kehidupan yang baik untuk mereka. Kehidupan yang baik ini seperti apa? Kehidupan yang baik ini kacamatanya bukan kacamata manusia, bukan. Baik itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik perbuatannya, baik amalnya, baik hatinya, batinnya baik, bersih. Ini kehidupan yang baik, tenang jiwanya. Walaupun dilihat oleh orang dia hidupnya susah, tapi batinnya tenang. Kenapa? Karena semakin orang dekat dengan Allah, semakin dia bahagia. Semakin dia jauh dengan Allah, maka semakin jauh juga kebahagiaan itu darinya. Kalau ingin kita bahagia, hidup kita tenang, dekatlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengan Allah, insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan indah. Kenapa? Karena orang yang dekat dengan Allah, dia bersyukur di atas nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, dan dia bersabar jika Allah memujinya. Ini sifat nama Allah yang disebut dengan Ar-Rahman. Lalu yang kedua, Ar-Rahim. Apa bedanya? Kata Syekh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, Ar-Rahim adalah al-mawsufu bi khususir rahmati lil mu'minin. Nama yang terkandung di dalamnya sifat kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Jadi orang-orang beriman ini dapat rahmat yang disebut dengan Ar-Rahim. Salah satu bentuk rahmat Allah itu adalah Allah berikan hidayatul taufik kepada orang-orang yang beriman. Ada hidayah ini dua macam. Ada hidayatul bayan, ada hidayatul taufik. Hidayatul bayan ini apa? Hidayatul bayan ini keterangan-keterangan antara halal dan haram, antara benar dan salah, antara yang hak dengan yang batil, jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Ini keterangan-keterangan. Jadi semua disampaikan kepada seluruh manusia. Cuma ada manusia yang menerima, ada yang manusia tidak menerima. Ini hidayatul bayan. Kalau hidayatul taufik, setelah manusia itu beriman kepada Allah, lalu Allah beri dia hidayatul taufik. Apa itu hidayatul taufik? Yaitu Allah kasih dia taufik untuk beribadah kepada Allah. Ada rasa untuk menjalankan ibadah. Ada panggilan untuk melaksanakan ibadah. Ada panggilan untuk meninggalkan maksiat. Kalau dia lakukan ini maksiat kepada Allah, saya ini maksiat kepada Allah. Jika ada rasa, ada sesuatu yang memagari dia dari perkara-perkara dosa, ini dia taufik Bapak Ibu. Bahkan seorang bisa bangun di pagi hari untuk menjalankan sholat tahajud, sholat subuh, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu hidayatul taufik, kasih sayang Allah kepada manusia yang beriman.
Karena kita tidak bisa ibadah sendirian, tidak bisa. Kita tidak mampu sendirian beribadah kepada Allah. Kita hanya lemah. Ya kita ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Kita mengandalkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, tidak akan bisa. Bahkan Allah sudah mengatakan, kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman, tidak akan mungkin orang ini bisa lari dari godaan syaitan. Tidak bisa. Dalam surah An-Nur ayat 21 Allah sebutkan, tidak bisa orang lari dari godaan syaitan itu kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah. Maka kita bisa tegak ibadah pagi hari, subuh hari, tegak ibadah 5 waktu saja. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan Ar-Rahman. Apa lagi ini? Dosa kita. Dosa kita banyak kan? Tidak tentu. Banyak dosa. Tapi kalau seandainya Allah tidak punya kasih sayang, Allah punya dia berdosa bagada, dia mau beribu bagada, lagi dia berdosa bagada, berdosa jika ada je, oh gila mana dia kada. Kata ulama, ada seorang ulama mengatakan, kalau seandainya dosa itu memiliki bau, lau kana zunubu rihan, kalau seandainya dosa itu memiliki bau, majalasa alayya ahad. Tidak ada suatu orang pun yang bisa duduk bersamaku saat ini. Orang bisa memandang kita baik karena Allah tutupi dosa-dosa kita. Kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi orang bisa melihat kita baik bukan karena memang diri kita baik, tetapi Allah tutupi banyak dosa kita. Ini karena kebaikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia yang beriman. Ketika Allah masukkan orang yang beriman ke dalam surga, di mana letak dosa-dosa kita itu? Di mana letak dosa kita? Dosa kita banyak, tapi Allah tutupi dosa-dosa. Aku ampuni dosa orang-orang yang beriman. Allah masukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga. Jadi antara rahimnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Inilah makna Ar-Rahmani Ar-Rahim. Pernah kita dengar Ibu? Masya Allah, alhamdulillah. Kalau selesai lihat Ibu tekan dulu. Tapi mulai dulu ya. Pernah sebuah kisah seorang laki-laki yang dia telah membunuh 99 jiwa. Mungkin ini pernah kita dengar, dan ini kisah yang sahih. Dia telah membunuh 99 jiwa. Lalu dia datang ke rahim. Lalu dia tanya, jika ada seorang yang telah membunuh sebanyak 99 orang, apakah dosanya akan diampuni? Lalu kata rahim ini, oh tidak akan diampuni, katanya. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa. Lalu kata orang yang bertanya ini, langsung dia naik darah, dia bunuh lagi rahim tersebut. Genap 100 seperti itu dia bunuh. Lalu dia datang lagi, dia tanya lagi kepada masyarakat, siapa orang yang paling alim di sini? Tunjukkan aku kepadanya, aku ingin pergi ke situ. Lalu dia datang ke sana, dia tanya lagi kepada orang alim. Wahai Syekh, kalau seandainya seorang telah membunuh 100 orang, apakah Allah, Tuhan akan mengampuniku? Lalu kata orang tersebut, siapa yang akan menghalangi antara hamba dengan Tuhannya yang bertobat? Siapa yang akan menghalangi hamba yang bertobat dengan Tuhannya? Tidak ada yang akan menghalangi. Engkau akan dapati Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Sehingga seseorang kalau dia telah mengerti dan memahami Ar-Rahmanir Rahim, betapa luasnya kasih sayang Allah, ada harapan dia kepada
Dari hadis Arba'in, hadis yang ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Wahai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa-dosa yang ada padamu, dan aku tak peduli," kata Allah. "Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, pasti aku ampuni," kata Allah. "Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa berbuat syirik kepadaku, maka pasti akan aku ampuni, dan aku menemui dengan ampunan sepenuh bumi itu pula." Dan kita akan mendapati Allah itu Al-Ghafur. Sehingga laki-laki ini mendengar bahwasanya tak ada yang akan menghalangi dia dengan Allah kalau dia ingin bertaubat. Lalu kata Syekh ini, datanglah kau sebuah negeri yang di sana ada orang-orang soleh. Kalau engkau datang ke sana, engkau akan terbawa kesolehan, beramal juga. Datanglah ke sana. Lalu dia melakukan perjalanan. Di dalam perjalanan ternyata dia meninggal dunia. Bacakah malaikat azab dengan malaikat rahmat? Siapa yang mau mengambil jenazah ini? Ruhnya siapa yang memegangnya? Karena ruh kita itu akan dipegang oleh malaikat azab kalau ahli neraka, akan dipegang oleh malaikat rahmat kalau dia ahli surga. Kata malaikat azab, ini orang belum pernah beramal, dia banyak berbuat dosa, ini belum pernah beramal, dia baru mau bertobat. Kata malaikat rahmat, dia sudah bertobat, sudah ada hati keinginan dia untuk bertobat. Lalu gimana caranya nih? Akhirnya diukur jarak. Mana jaraknya yang paling jauh? Antara tempat yang dia tujukan atau tempat yang dia tinggalkan. Tempat yang dia tinggalkan, tempat dia bermaksiat dahulu, atau tempat yang dia tuju. Setelah diukur ternyata yang lebih dekat adalah tempat yang dia tuju. Sehingga diambillah oleh malaikat rahmat yang lagi-lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya oleh Allah. Dan ini bentuk kasih sayang Allah. Sehingga dalam sebuah hadis, sesungguhnya rahmatku, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkamu, kata Allah. Kalau Allah sudah memberikan kasih sayang, maka kemurkaan Allah akan hilang. Apalagi orang tersebut bertobat di atas dosa-dosanya tersebut. Maka di antara makna Ar-Rahman Ar-Rahim ini ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang Allah yang maha luas tersebut. Namun tidak boleh seorang manusia mentang-mentang. Apa itu mentang-mentang? Mentang-mentang Allah itu kan maha pengampun, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, sehingga dia seenaknya berbuat dosa, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat dosa, lalu dia bertobat kepada Allah, akan Allah ampuni. Tetapi jangan sampai seorang di antara roja dengan khauf, antara harapan dengan rasa takut kepada Allah harus seimbang. Jangan hanya mengandalkan roja saja, atau harapan saja kepada Allah. Karena Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, lalu berharap Allah mengampuni semua dosa kita dan kita seenaknya saja melakukan dosa. Tidak boleh. Sehingga orang harus menjaga dirinya. Kalau dia memang benar-benar bertobat, dia jaga dirinya dari perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari ayat yang ketiga dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahmani Ar-Rahim. Dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hanya ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.